Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa dan salam literasi digital. Kembali lagi, senang sekali saya Iwan Purwanto siang hari ini bisa berjumpa bersama rekan-rekan di Kabupaten Bekasi dan izinkan saya untuk menjadi moderator dan juga host di acara webinar siang sampai dengan sore nanti. Tentunya di acara webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 untuk Kabupaten Bekasi di kesempatan hari ini, hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, dan terima kasih banyak di akhir bulan seperti ini, tanggal tua, Anda masih tetap semangat, dan tentunya banyak sekali hasanah keilmuan yang akan kita dapatkan di webinar Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 untuk wilayah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang masih terus diselenggarakan tentunya oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bekerja sama dengan Siber Kreasi. Baik, Bapak, Ibu, dan juga semua peserta webinar, ada baiknya kita memulai acara dengan menundukkan kepala sejenak, mengangkat tangan, memohon doa restu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kesehatan, kelancaran acara, dan semoga untuk webinar kali ini akan memberikan banyak manfaat untuk kesejahteraan bangsa dan bagi negara, juga untuk kita bersama. Untuk itu, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai dan seperti biasa juga saya akan menunjukkan beberapa tata tertib yang sesaat lagi akan muncul di layar monitor masing-masing, yang harapannya tata tertib ini dapat diikuti oleh seluruh peserta agar acara webinar ini bisa dirasakan nyaman bagi semua. Dan beberapa tata tertib itu adalah, baik, kita tunggu bersama tata tertib ini muncul. Yang paling pertama, seluruh peserta kegiatan wajib menjaga situasi kondusif selama acara berlangsung. Kemudian peserta Zoom meeting diharapkan sudah mendaftar terlebih dahulu melalui link s.id untuk mendapatkan email konfirmasi berisi nomor token yang dipergunakan untuk absensi dan e-sertifikat pada akhir acara. Kemudian untuk menjaga ketertiban, maka mikrofon peserta akan di-mute atau di-silent oleh admin secara otomatis ketika memasuki ruangan. Dan yang paling akhir, peserta dapat memberikan pertanyaan pada kolom chat nanti sesuai dengan topik pembicaraan yang dibahas di sesi tanya-jawab yang akan dilangsungkan pada akhir acara. Demikianlah beberapa tata tertib yang harus bisa diikuti oleh seluruh peserta agar acaranya juga berjalan lancar dan nyaman bagi semua. Dan tentunya sekarang juga saya akan mengajak kita untuk bersama-sama menanamkan rasa cinta tanah air kembali dengan semua bisa bernyanyi bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kembali lagi selepas kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, izinkan saya untuk membuat pantun yang baru saja terpikir, yaitu pintu, bahasa Inggrisnya door.
Hayo Kabupaten Bekasi, jangan kasih kendor. Yeay. Maaf ya kalau agak sedikit maksa nih, tapi saya juga mesti mengucapkan selamat datang kepada teman-teman di Kabupaten Bekasi seperti ada Teh Alia, ada Teh Bunga juga. Halo, selamat bergabung. Kemudian juga ada Teh Eti ya, ada Teh Salsabila, ada Kalela, ada Kak Rosa, ada Kang Faisal Basri, selamat bergabung. Kemudian juga ada Kang Hafiz Asyari, dan juga Kang M. Sopian Idris, dan juga yang lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Namun kalau tadi mengintip untuk peserta sepertinya ramai sekali gitu ya, ada 135 lebih, malah udah sekitar 140 peserta. Jadi semangat untuk teman-teman di Kabupaten Bekasi agar kecakapan digital bisa bermanfaat untuk Anda semua, dan Anda juga masih bisa mendapatkan ini tentunya saat mendownload aplikasi Siberkreasi dan langsung nanti diinstal di gawai masing-masing. Juga silakan di follow Instagram dan juga Facebooknya Siberkreasi. Ditambah lagi banyak sekali yang masih bisa Anda saksikan saat menyaksikannya di YouTube-nya Siberkreasi. Dan tentunya ini sangat diharapkan agar kita masyarakat Indonesia semakin cakap digital, dan ini merupakan salah satu harapan Bapak Presiden Republik Indonesia yang terhormat Bapak Joko Widodo, yang sesaat lagi kita akan dengarkan bersama-sama video sambutannya dari Bapak Presiden Republik Indonesia, yang diikuti juga tentunya dengan sambutan dari Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia, Bapak Johnny G. Plate, kemudian juga ada Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Muhammad Tito Karnavian, dan juga dari Bapak Dirjen Aptika atau Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Bapak Samuel Pangerapan. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati,
tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian, perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita sekalian. Saudara-saudari peserta program literasi digital, pembatasan mobilitas fisik maupun sosial yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 mendorong kita sekalian untuk bermigrasi, beraktivitas, dan berinteraksi di ranah digital. Saat ini terdapat sekitar 200 juta warga net di negara kita yang merupakan pengguna internet dan telah beraktivitas di dalam ruang digital. Namun, layaknya pisau bermata dua, ruang digital dan internet memiliki sisi positif dan sisi negatif. Seiring dengan kemudahan interaksi dan komunikasi yang ditawarkan oleh ruang digital, sisi gelap internet seperti perundungan digital, penyebaran berita bohong, hingga konten radikal terorisme juga turut mengintai. Dengan demikian, kecakapan dan peningkatan kompetensi melalui literasi digital bukan saja suatu kebutuhan, namun juga keharusan untuk menciptakan ruang digital yang aman, yang nyaman, yang bersih, yang positif, dan yang produktif. Untuk memastikan pemanfaatan internet dan ruang digital yang terang, yang optimal, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menginisiasi program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital yang menyasar sebanyak 50 juta masyarakat
di 514 kabupaten kota di 34 provinsi di Indonesia hingga tahun 2024 mendatang. Program literasi digital nasional ini, Indonesia Makin Cakap Digital ini, hadir untuk menyiapkan dan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan teknologi digital agar dapat menjadi talenta digital yang mumpuni, yang unggul, dan yang berdaya saing, yang di tahun 2021 ini menyasar 12,4 juta masyarakat Indonesia. Saudara-saudari peserta program di seluruh penjuru negeri, pelaksanaan program literasi digital nasional Indonesia Makin Cakap Digital ini didasarkan pada modul dan panduan kurikulum yang mencakup 4 nilai literasi digital, yakni kecakapan digital, digital skills, etika digital, digital ethics, budaya digital, digital culture, dan keamanan digital atau digital safety. Keempat modul dan panduan kurikulum tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan teknologi yang produktif, yang aman, yang beretika, serta berbudaya oleh masyarakat. Lebih dari itu, keberadaan modul ini juga diharapkan mampu merealisasikan peningkatan kapasitas masyarakat di bidang digital, sekaligus menjadi sarana untuk meliterasi sebanyak 12,4 juta masyarakat Indonesia pada tahun 2021 ini. Secara khusus teruntuk peserta program literasi digital. Sejalan dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo, kita harus menjadikan momentum pandemi COVID-19 sebagai katalis bagi bangsa ini untuk bangkit dan mewujudkan visi besar Indonesia maju. Salah satunya dengan sumber daya manusia yang cakap dan siap mengawal transformasi digital. Untuk mewujudkan hal tersebut, mari bersama-sama kita ikuti kelas literasi digital yang terbuka luas secara gratis di seluruh penjuru Nusantara sepanjang tahun ini dan pada tahun-tahun berikutnya. Melalui kerjasama dan kontribusi aktif seluruh komponen bangsa dalam kegiatan penguatan literasi digital, saya yakin dan percaya bahwa kita dapat mewujudkan masyarakat digital Indonesia yang berdaya, yang inovatif, serta dapat mengembangkan ekosistem yang aman dan produktif menuju Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Indonesia makin cakap digital. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan baik ini saya Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, beserta seluruh jajaran Kemendagri mendukung program nasional literasi digital Indonesia Makin Cakap Digital. Salah satunya adalah kita berupaya untuk membuat teknologi informasi digitalisasi makin terbuka secara inklusif untuk bangsa kita. Itu yang kita sebut dengan literasi, pemahaman masyarakat dan penggunaan teknologi informasi bagi semua rakyat kita. Makin banyak pengguna teknologi informasi dan melek digitalisasi, maka akan mempermudah kehidupan kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera
dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, kita lanjut lagi untuk mendapatkan banyak sekali kecakapan digital yang sudah disiapkan oleh para narasumber agar kita bisa juga memiliki digital skills, kemudian juga aman, berbudaya, serta beretika di internet. Untuk itu, mari kita langsung berkenalan bersama para narasumber yang juga sudah bersiap memberikan ilmunya kepada kita. Yang paling pertama di kecakapan digital atau pilar digital skills. Ini adalah membahas menggunakan internet untuk mendukung cita-citamu. Dan ini akan disampaikan dan kita akan berkenalan sekarang juga bersama Kak Saraswati Fauziah S, SPD, selaku Wakasek Hubin SMK Mandala Hayu, Kota Bekasi. Selamat siang, Kak Saras. Siang, Pak Iwan. Waduh, udah semangat ya membagikan ilmunya di siang hari ini ya? Harus dong. Baik, kalau begitu ditunggu pemaparan materi dari Kak Saras, tapi yang jelas kita akan memperkenalkan untuk pilar selanjutnya, pemateri di etika digital tentang sopan di ruang publik digital. Untuk itu kita akan bertemu dan berkenalan bersama Kang Erwin Setio S, SSkom, selaku Kaprok RPL dari SMK Mandala Hayu, Kota Bekasi. Selamat siang, Kang Erwin. Punten, mic-nya belum di-unmute mungkin? Belum terdengar suaranya?
Selamat siang. Nah, ini dia. Salam literasi digital, Kang Erwin. Semangat dong. Oke, kalau begitu ditunggu pemaparan materinya nanti, gilirannya Baik. yang kedua. Kita akan memperkenalkan dulu narasumber yang ketiga di budaya digital yang akan membahas mengenai penggunaan bahasa baik dan benar di dunia digital. Untuk itu kita akan berkenalan sekarang juga bersama Kang Sandi Susanto selaku lecturer Podomoro University. Selamat siang Kang Sandi. Halo, selamat siang. Selamat siang juga. Waduh, sapaannya juga udah optimis nih. Oke. Ya, harus. Oke, nanti kita tunggu paparan materinya juga ya Kang Sandi. Jadi ditunggu gilirannya, kita akan memperkenalkan dulu narasumber selanjutnya. Yang keempat ini di pilar keamanan digital atau digital safety, mengenai jaga keamanan saat berbisnis online. Ini perlu diingat oleh kita semua yang banyak melakukannya. Dan untuk itu juga kita akan berkenalan bersama Kang Bakti Santana ST selaku Divisi Riset Edukasi dari 4ID. Halo, selamat siang Kang Bakti. Siang Kang Iwan, halo siang juga teman-teman di Bekasi ini udah banyak banget ya Kang Iwan ya. Luar biasa, udah pada semangat banget nungguin materinya dari Kang Bakti, salam literasi digital juga, jadi ditunggu gilirannya. Karena masih ada satu lagi narasumber yang akan kita perkenalkan sebagai key opinion leader yang akan memberikan paparan tentang pengalamannya menggunakan keempat pilar ini dalam kesehariannya. Kita akan bertemu bersama Kang Davi Arzika, selaku seorang YouTuber nih. Selamat siang Kang Davi. Selamat siang Kang Iwan, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kang Davi juga semoga sehat dan tetap semangat menunggu gilirannya ya. Amin, semangat selalu. Sudah siap kopi di sini. Mantap kalau gitu. Siap kalau begitu, ditunggu gilirannya karena kita akan langsung masuk ke paparan materi yang paling awal mengenai kecakapan digital. Kita membahas gunakan internet untuk mendukung cita-citamu. Untuk itu kita akan persilakan Kak Saraswati Fauziah S, SPD, selaku Wakasek Hubin SMK Mandala Hayu Kota Bekasi untuk memberikan materinya. Mangga, Kak Saraswati. Kak Saras. Siang semuanya, saya izin share screen dulu ya Kang. Mangga. Oke, sudah terlihat semuanya? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman dan rekan-rekan saya semuanya. Terima kasih kepada Kominfo, Siberkreasi, dan SMK Mandala Hayu sudah mengizinkan saya untuk ikut kegiatan pada siang hari ini yang keren banget ya. Banyak banget nih yang ikut di dalam Gerakan Nasional Literasi Digital. Nah, pada kesempatan siang hari ini saya ingin membahas tentang generasi dengan DNA digital. Tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya kita kenalan dulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Saraswati Fauziah. Saya bertugas di SMK Mandala Hayu sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Industri. Bisa dilihat dan nanti media sosial saya di layar. Oke, mungkin singkat cerita perjalanan saya juga sebelumnya pernah bergabung di beberapa instansi perusahaan di bagian accounting dan administration office. Nah, lanjut saja, kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama nih. Kenapa alasan saya mengambil tema tentang generasi dengan DNA digital? Karena yang saya lihat audiens saya pada siang hari ini kebanyakan anak milenial, kebanyakan anak-anak generasi Z ya, termasuk saya juga karena saya kelahiran 1995. Oke, di sini saya tampilkan ada beberapa generasi. Yang pertama generasi baby boomer, yaitu dari tahun 1946 sampai 1964, generasi X 1965 sampai dengan 1976, generasi milenial 1977 sampai dengan 1995, generasi Z 1996 sampai dengan 2010, dan yang sekarang ini generasi Alpha dari 2010 sampai dengan sekarang. Kebetulan saya sebagai generasi milenial terakhir menuju ke generasi Z. Saya ambil dari dihimpun tim riset Tirto ID. Oke, kita langsung saja ke topik pembahasan. Di sini saya ingin menyampaikan 3 topik pembahasan. Yang pertama, apa yang merusak ruang digital?
Ya, yang kedua, tips menjaga ruang digital. Yang ketiga, digital skill yang harus dimiliki generasi-generasi milenial dan generasi Z di zaman sekarang ini. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama. Hal-hal yang merusak ruang digital itu apa aja sih? Oke, kita lanjut. Yang pertama itu konten negatif. Zaman sekarang itu bisa dengan mudahnya kita menemukan berita-berita tentang konten negatif. Nah, kita nih sebagai generasi milenial, sebagai generasi Z, kita harus bisa nih memilah atau memfilter, ya kan, mana yang harus masuk ke ruang digital kita, mana yang tidak. Kita harus bisa memilah yang mana konten negatif, yang mana konten positif. Jangan sampai sesekali kita masuk ke dalam konten negatif bisa mengkotori ruang digital kita. Yang kedua itu ujaran kebencian. Zaman sekarang itu banyak banget media sosial yang memang di dalamnya itu ada sebuah komunitas-komunitas, misalkan tim A dengan tim B tidak suka ras, suku, atau agama. Nah, kita sebagai generasi milenial, kita sebagai generasi Z, kita harus bisa. Kalau dulu itu apa yang kita baca adalah kita di 5 tahun mendatang. Tapi kalau sekarang apa yang kita tonton adalah kita di 5 tahun mendatang. Jadi apa-apa aja yang kita tonton di media sosial, di ruang digital kita adalah kita di 5 tahun mendatang. Next, berita kebohongan atau hoax ya. Banyak banget sekarang berita-berita kebohongan yang memang kita nggak tahu itu kebenarannya. Nah, ini nih sebagai generasi milenial, sebagai generasi Z, kita harus bisa memfilter. Sebelum kita men-share informasi yang belum tentu kebenarannya, kita jangan pernah ikut terbawa arus untuk langsung share data gitu, langsung share berita-berita. Contoh hal kecil seperti beberapa waktu lalu pernah terjadi di Depok, ya kan? Itu ada ceritanya ibu-ibu, dia kaya tapi nggak tahu itu kekayaannya dari mana. Itu ada berita bahwa katanya dia memelihara babi ngepet ya, kayak gitu. Itu salah satu contoh berita yang kita nggak tahu itu benar atau tidaknya, ternyata itu adalah hoax. Nah, itu generasi milenial, generasi Z itu harus mampu memfilter mana berita yang harusnya kita share, mana berita yang harus kita keep. Ketika kita dapat berita, kalau berita itu adalah hoax, berarti kita harus keep cukup di kita aja beritanya, jangan di-share atau jangan diteruskan lagi. Next. Kejahatan dan penipuan. Saya pernah bercerita dengan teman saya, katanya kalau zaman sekarang ini penjahat bukan hanya ada di dunia nyata ya, bukan hanya ada di aslinya, tapi di dunia maya. Justru penjahat-penjahat zaman sekarang itu lebih banyak di dunia maya. Nah, contoh kecilnya, misalkan kemarin atau beberapa waktu yang lalu, pernah ada anak-anak yang sudah melaksanakan vaksin nih, vaksinasi, itu kan dapat sertifikat vaksinnya. Itu kita nggak boleh sembarangan nge-share sertifikat vaksin kita. Karena apa? Di dalam sertifikat vaksin itu kan ada NIK ya. Ketika kita update status tentang sertifikat vaksin kita yang tertera NIK itu kalau orang jahat bisa pergunakan kayak gitu. Jadi kita harus bisa nih memfilter mana status yang harusnya kita keep, mana yang harusnya kita update. Kalau perlu ketika kita mengupdate status yang ada kaitannya dengan NIK, NPWP itu harus kita blur. Jangan langsung wujudnya ada angkanya seperti itu ya. Next, pornografi dan porno aksi. Jangan kotori ruang digital kita dengan pornografi dan porno aksi. Jejak digital itu tidak akan pernah terhapus. Contoh kecilnya, kejadian-kejadian kita di 5 tahun yang lalu, misalkan di Facebook, status-status kita di Facebook itu bisa kita kembalikan lagi di hari ini. Nah itu, ya jadi di dalam ruang digital, kalau bukan kita yang menjaga keamanan ruang digital kita yang memfilter ruang digital kita, siapa lagi? Seperti itu. Karena apa? Kita hidup di zaman DNA digital. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari gadget, apalagi di zaman masa pandemi seperti ini ya, sih hampir 24 jam dari mulai belanja online sampai dengan belajar online pun kita menggunakan gadget. Semua berbaur di ruang digital. Kita langsung masuk ke pembahasan yang kedua. Di sini ada tips menjaga ruang digital. Seperti yang pertama, hindari selisih dan debat.
Kalau dulu mulutmu harimaumu, tapi kalau sekarang jarimu harimaumu. Jangan sampai kita terbawa arus, misalkan kita tergabung di dalam komunitas atau grup yang memang sedang berselisih. Kita jangan sampai terbawa arus. Kita harus bisa pengendalian emosi. Itulah generasi milenial dan generasi Z. Kita harus bisa mengelola atau mengendalikan emosi kita. Yang kedua, jaga etika dan tutur kata. Nah, di sini saya sampaikan banyak banget perusahaan-perusahaan sekarang itu yang setiap ada rekrutmen pasti ada kalimat tampilkan media sosial yang kamu miliki. Nah, itu perusahaan itu zaman sekarang banyak yang melihat atau merekrut karyawannya melalui media sosial. Kalau misalkan di media sosial saja dia tidak beretitude, bagaimana dia di dunia nyata, bagaimana dia kehidupan nyata. Jadi jejak digital itu tidak akan pernah terhapus ya. Kalau bukan kita yang menjaga ruang digital kita agar tetap aman dan nyaman untuk kita laksanakan, itu siapa lagi kayak gitu. Nah, yang ketiga, jangan asal share info seperti tadi berita hoax itu. Kita harus bisa memfilter mana berita-berita yang harusnya keep aja di kita, mana berita-berita yang harus kita share. Kalau memang itu berita penting dan kita cari tahu dulu. Sekarang itu gampang banget mencari informasi, ya nggak sih? Kita gampang banget cari informasi, buka Google, langsung deh cari informasi kebenaran berita itu benar atau bohong. Nah, yang terakhir, laporkan jika mengalami. Ini ada kaitannya dengan pinjol. Zaman sekarang itu banyak banget kan pinjaman-pinjaman online. Nah, di sini kalau misalkan kalian pernah atau rekan-rekan di sini yang pernah terlibat di dalam pinjaman online yang memang tidak diawasi oleh OJK, yang memang beda ya ketika pinjaman online yang diawasi dengan OJK dan tidak diawasi oleh OJK. Kalau memang melebihi batas itu kita harus melaporkan. Nah, jadi itu adalah tips menjaga ruang digital. Next, apa itu digital skill ya? Seperti yang tadi sudah disampaikan di awal, digital skill adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak, serta sistem operasi setiap hari atau kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 5 soft skill yang harus dimiliki di era digital nih ya. Yang pertama itu motivasi, yang kedua komunikasi, pengendalian emosi, berpikir kreatif dan inovatif, dan integritas. Nah, yang pertama motivasi. Kita itu tidak akan mencapai apa-apa yang kita inginkan tanpa support system. Kita butuh orang-orang yang memang ada di ruang lingkup atau circle yang memang mendukung kita untuk lebih maju. Itu yang sangat dibutuhkan di zaman sekarang ya. Yang kedua itu komunikasi. Jalin silaturahmi dengan siapapun, jangan sampai terputus. Kenapa? Karena kalau adanya komunikasi, adanya silaturahmi itu akan ada koneksi. Seperti itu ya. Yang ketiga, pengendalian emosi. Saya termasuk sebagai generasi milenial terakhir ya. Memang ada beberapa sumber yang 95 itu masuk ke generasi Z, tapi memang ada yang beberapa sumber 95 masuknya ke generasi milenial. Memang di usia-usia yang memang ke generasi milenial dan ke generasi Z itu masih butuh pengendalian emosi. Ya, kadang ikut-ikutan, kadang masih terbawa arus. Nah, itu skill yang harus kita miliki, yaitu pengendalian emosi. Berpikir kreatif dan inovatif. Zaman dulu misalkan ketika ada orang yang berpikir 2 kali kreatif, kita harus bisa lebih 10 kali kreatif ya. Itu yang saya tekankan dalam prinsip hidup saya. Ketika misalkan senior saya berpikir kreatif 2 kali lipat dari saya, berarti saya harus 10 kali lipat dari beliau, seperti itu. Nah, kenapa kita tidak boleh berpuas diri? Misalkan kita udah menghasilkan sebuah karya 1, terus lanjut, karya itu tidak akan pernah dimakan zaman ya nggak sih? Kita harus terus berkarya, kita harus terus berinovatif, apalagi di era digital ini yang serba pengetahuan itu gampang banget dicarinya. Tinggal search Google dan tangan kita tuh aktif di media sosial untuk yang konten-konten positif. Nah, dari keempat ini kalau tidak ada integritas sepertinya kurang lengkap.
kita langsung saja masuk ke digital skill yang harus dimiliki. Apa sih yang pertama? Search Engine Optimization atau SEO adalah upaya mengoptimasi website untuk mendapatkan peringkat teratas di hasil pencarian. Yang kedua, web development atau salah satu pekerjaan untuk menciptakan software yang dapat berjalan dengan bantuan media internet. Itu adalah beberapa digital skill yang harus dimiliki di era digital ini. Nah, ini saya ambil contoh dari SEO. Misalkan kita search masker, itu dia langsung otomatis di paling atas pencariannya. Saya rasa orang-orang yang mampu di dalam bidang ini tidak akan pernah berpikir untuk kehabisan lapangan kerja. Justru ia yang akan membuka lapangan pekerjaan, insya Allah. Karena apa? Di zaman pandemi seperti ini, orang itu tidak harus face to face dengan konsumen, tapi dia bisa langsung WFH, bekerja dari rumah, tapi dia bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Next. Digital marketing. Saya pernah baca di salah satu buku, yaitu sebagus apapun sebuah produk, rugi apabila tidak bisa dipasarkan atau diperjualbelikan dengan orang. Nah, inilah sih tugasnya digital marketing yang harus mampu menguasai channel-channel marketing ya. Next, desainer grafis, yaitu orang yang harus mengkonversi ide-ide menjadi sesuatu yang bisa dinikmati setiap orang. Saya ambil contoh, ini adalah pemuda Malang, yaitu Mas Rahadil Hermana, keren banget, ini saya ikut follow Instagramnya. Desain-desain mereka itu dibuat di jaket anak-anak muda yang sekarang, kaos, ini memang beliau juga sebagai salah satu anak muda yang terkenal di desain grafisnya. Next, content marketing. Ada kalimat content is king. Zaman sekarang kalau kita bisa membuat sebuah kreasi, ya cita-cita anak zaman sekarang itu kalau nggak selebgram, YouTuber, nah ini adalah peluang-peluang untuk si content marketing. Ketika ia bisa menciptakan konten-konten positif, kita diem di rumah pun itu pundi-pundi uang itu pasti akan mengalir. Karena apa? Di zaman sekarang ini benar-benar era digital, kita harus dituntut bisa menguasai salah satu skill yang ada di ruang digital. Next, data analis ya. Ini adalah data mana yang harus dikumpulkan untuk menerjemahkan perusahaan. Data analis itu saling berkaitan atau berpegangan sama akunting. Dulu saya pernah bekerja di akunting. Kenapa kalau akunting itu fokusnya ke laba rugi perusahaan, tapi kalau data analis itu sejauh mana perusahaan ini akan maju, mau dibawa kemana perusahaan ini gitu. Jadi beberapa skill yang harus kita miliki di era digital ini. Nah, ini dia nih. Anak muda Indonesia yang sukses di bidang digital. Siapa sih yang nggak kenal Ahmad Zaki? Bukalapak, CEO-nya Bukalapak. Beliau itu lulusan ITB. Beliau mendirikan perusahaan jasa konsultasi bernama Sweet Media. Nah, beliau juga pernah membuat software Mobi Surveyor yang digunakan dalam perhitungan cepat pemilu. Beliau ini berawal dari membuat website yang memang itu hanya untuk proyek internal perusahaan. Tapi beliau juga berpikir bagaimana caranya UMKM di Indonesia itu bisa penjualannya itu bisa bagus gitu. Nah, itulah awal mulanya didirikan Bukalapak. Siapa sih yang nggak kenal beliau? Kalian bisa search ya untuk riwayat hidupnya, untuk biar kita semangat nih. Oh, ternyata banyak loh anak-anak Indonesia yang fokus di dunia digital, tapi dia tuh keren gitu, bahkan bisa ke mancanegara. Oke, nah ini apa sih yang harus dilakukan fresh graduate agar dilirik perusahaan? Yang pertama, kuasai keahlian digital. Dari semua yang tadi saya sampaikan, beberapa seperti digital marketing, ya kan, web development. Nah, itu kita satu aja di antara itu kita bisa menguasai. Insya Allah kita nggak akan pernah bisa kehabisan pekerjaan. Justru kita lah yang membuka lapangan pekerjaan ya. Yang kedua, bangun relasi dengan pakar industri digital. Zaman sekarang kita kalau ikut komunitas-komunitas digital itu udah nggak sulit. Banyak kok di Instagram komunitas digital yang memang sering mengadakan pelatihan-pelatihan. Hanya kita sendiri
yang mau berkembang atau stay di tempat ya. Nah, yang ketiga, miliki sertifikasi keahlian digital. Kalau misalkan kita bisa desain grafis tanpa adanya bukti bahwa kita bisa menguasai ini, nah itulah pendukung sebuah sertifikat. Jadi kita harus mempunyai sering-sering ikut webinar, sering-sering ikut pelatihan-pelatihan gratis, itu yang nantinya ada nilai plus di mata HRD atau di mata para rekrutmen ya. Jadi kalian yang baru fresh graduate, skill-skill ini tuh yang harus banget dimiliki di zaman digital ini. Oke, ini saya kutip dari Bang Raditya Dika. Siapa sih yang nggak kenal beliau ya nggak sih? Selain YouTuber, artis juga, keren pokoknya. Nah ini, zaman udah berubah, orang dari rumah aja bisa kok punya uang. Gig economy adalah pola kerja baru di mana orang nggak perlu ngantor, tapi cukup menukar keahlian mereka dengan uang. Nah, ada yang jadi ilustrator freelance, kliennya dari luar negeri, ada yang jadi konsultan, modal Zoom meeting seharian, ada yang jadi makelar, tinggal hubungin pembeli dan penjual, ada yang jadi YouTuber, ada juga yang jadi trading saham. Nah, teknologi membuat semua itu terjadi. Bekerjalah dengan cerdas sampai tetanggamu mengira kamu memelihara babi ngepet. Ini saya ambil dari Instastory Bang Radit ya. Nah, jadi ini adalah momen di mana kita harus bisa lebih berkembang lagi dan aktif lagi di dunia digital. Oke, sebelum saya akhiri presentasi saya hari ini, ada kalimat penutup dari presentasi saya hari ini, everything goes to digital. Zaman sekarang kita tidak akan pernah lepas dari dunia digital. Gadget itu hampir setiap hari pasti kita pegang. Jadi kesempatan-kesempatan, skill-skill yang harus kita miliki, kita harus punya nilai lebih mana apa aja yang skill yang harus kita miliki. Mungkin penjelasan saya cukup di bagian kecakapan digital. Ya, oke. Sebelum saya menutup presentasi saya hari ini, Pak Iwan, izinkan saya membawakan satu pantun, boleh? Boleh dong, silakan. Oke. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa beli ikan sepat. Cakep. Internet itu sumber informasi, jangan lupa untuk selalu diupdate. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lumayan juga nih, di terakhirnya dapat bonus pantun nih dari Mas Saras barusan gitu ya. Mas Saras, boleh dong, mungkin karena Mas Saras ini kan juga banyak berhubungan dengan siswa-siswa gitu ya. Ya, benar. Nah, kalau tadi disampaikan juga bahwa sedikit soft skill yang perlu dimiliki itu adalah salah satunya komunikasi dan pengendalian emosi maksud saya. Nah, kadang-kadang siswa-siswa ini kan memang masih agak belum memiliki pengendalian emosi yang matang gitu ya. Apa sih yang bisa dijadikan tips nih oleh Mbak Saras untuk teman-teman yang milenial atau yang di bawahnya lagi, yang mirip-mirip kayak saya gitu, Kak? Oke. Kalau pengendalian emosi ya, kebetulan saya juga masuk ke dalam generasi akhir milenial ya, 95. Iya. Jadi kalau saya memposisikan diri saya misalkan sebagai guru, saya harus bisa berbaur dengan gadget, maksudnya dengan dunia mereka gitu. Saya harus bisa, ternyata dunia mereka ini seperti ini gitu. Tapi kita tidak lepas dari posisi kita sebagai guru profesi misalkan. Terus gimana cara pengendalian emosi gitu kan? Sebenarnya kok apalagi sekarang ada bahasa labil ya kan, baper gitu kan. Nah ini yang harus banget kita kelola sendiri. Misalkan ketika kita misalkan di komentar-komentar kolom Instagram, Facebook, berusaha menahan jempol buat jangan terprovokasi dan ikut arus yang sekarang memang lagi gencar-gencarnya, apapun itu pasti terekspos di media sosial. Itu sih, itu aja sih Pak. Jadi bisa lebih menahan jempol tadi ya, karena harimaumu, jempolmu harimaumu. Kan? Jangan sampai meninggalkan jejak digital yang juga buruk di masa depan gitu. Jadi kalau begitu, kalau ada teman-teman dari Kabupaten Bekasi yang masih ingin berdiskusi lebih jauh lagi, mau bertanya ke
Kak Saras, silakan saja Anda bisa sampaikan lewat kolom chat box, ditujukan ke admin, nanti di sesi tanya jawab akan dikeluarkan pertanyaan Anda. Jangan lupa dicantumkan nama, kemudian juga pertanyaannya, dan juga ke narasumber yang mana ditujukan pertanyaan tadi. Karena kita sekarang akan beralih setelah paparan dari materi budaya digital, satu pilar juga yang perlu dimulai dibudayakan mengenai penggunaan bahasa baik dan benar di dunia digital. Kalau ada yang masih mau bertanya, silakan boleh disampaikan, diberi formatnya seperti tadi juga ya, namanya dicantumkan, kemudian juga untuk siapa dan pertanyaannya nanti ke admin lewat kolom chat box. Sekaligus saya mesti mengingatkan, silakan sudah ada link post test dan juga link daftar hadir ada di https://s.id/lidigap s8bk32. Itu harus diklik atau langsung diisi saja untuk syarat mendapatkan door prize dan juga mendapatkan e-sertifikat di akhir acara nanti. Jadi segera diisi, sudah bisa dilihat di link chat box gitu ya. Linknya di chat box sudah bisa segera dilihat dan diisi. Kita sekarang silakan menyalakan kamera karena kita mau berfoto bersama dulu. Terima kasih Teh Sulistiawati udah menyalakan kamera. Kang Faisal juga terima kasih banyak. Dadah. Terus juga ada Kang Jupri, ada Kang Agus ya. Hati-hati sambil nyupir denger webinar gitu ya. Mantap. Terus juga Teh Febri ya, yang lain tuh Teh Nur, terima kasih sudah menyalakan. Yang lain yuk yang masih mau menyalakan kamera. Tapi yang pasti kalau saya gayanya begini, salam literasi digital, kita ikut teman-teman dari studio, hitungan. Oke, masih ada yang mau menyalakan? Terima kasih, Teh Dewi. Kang Hafiz Asyari, terima kasih. Kang Bintang juga terima kasih, hati-hati pengemudi. Oke, kita ikut aba-aba dari studio ya, hitungan ketiga ya. 1, 2, 3, salam literasi digital. Oke, satu slide lagi. Mungkin ganti gaya. Nggak tahu ini gayanya gimana ya. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, 3, salam literasi digital. Baik, satu lagi. 1, 2, 3, salam literasi digital. Oke, baik kalau begitu terima kasih banyak. Sekali lagi teman-teman di Kabupaten Bekasi luar biasa, jumlah pesertanya juga banyak ya, menunjukkan Anda ingin cakap digital, itu artinya bagus. Ditambah lagi juga kepada teman-teman narasumber yang sudah memberikan waktunya hari ini. Terima kasih ya Teh Saraswati, kemudian juga terima kasih Kang Erwin, terima kasih Kang Syandi, terima kasih juga Kang Bakti dan juga Kang Davi yang sudah menambah ilmuwan banyak orang hari ini. Semoga berkah dan saya doakan Anda semua masuk surga, tapi jangan lupa sering-sering ibadah. Dan juga tentunya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wawan Purwanto mohon pamit, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih kepada Kemenkominfo dan juga Siberkreasi yang sudah membuat webinar yang sangat berfaedah seperti ini. Untuk itu jaga terus protokol kesehatan, jaga terus kesehatan bersama keluarga. Kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Selamat berjumpa, salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu semuanya.